Ya itu tadi kalau kita lihat ya. Itu tadi kalau kita lihat bagaimana kemudian setiap lagu dinyanyikan pada saat dari era ke era peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun ke tahun. Saya mau minta komentar dari Bang Said Didu. Ada yang beda tidak dengan tahun ini, Bang? Ya kebetulan saya juga puluhan tahun hadir di istana, jadi paham dinamikanya. Tapi terus terang pada saat saya dihubungi TV One untuk membahas ini, sebenarnya ini substansi paling berat. Karena ini membahas selera. Tidak ada tolok ukur benar tidaknya. Jadi tidak bisa didialogkan karena selera berbeda-beda. Nah yang perlu dihindari adalah jangan sampai negara ini diatur dengan selera, itu saja yang paling penting. Jangan sampai diatur dengan selera karena sangat berbahaya. Nanti presiden berikutnya seleranya lain akan berubah lagi. Nah menurut saya harus ada batasan-batasan yang namanya acara kenegaraan, ada aturan kenegaraannya. Jangan hindari banyak sekali selera pribadi masuk. Itu saya pikir ke depannya. Supaya siapa tahu Mas Nusron nanti jadi presiden, seleranya lain berubah lagi gitu kan. Jadi itu menurut saya acara-acara kenegaraan, tempat-tempat kenegaraan, kemudian tempat itu jaga sedikit bahwa itu ada sakralnya sebagai negara, bukan sebagai tempat. Atau jangan sampai kita nggak tahu generasi berikut ini, siapa tahu nanti karena seleranya lain, maka tidak ada lagi kesakralan itu terjadi. Meski ada sesinya, kemarin nggak sakral, Bang Said Didu. Saya katakan ini kan masuk selera. Kan sejak Pak Jokowi kan ini pakai baju adat, pakai lagu-lagu. Akhirnya saya yakin yang teringat dulu kita itu kan adalah gadis cantik pembawa bendera. Pasti kita hafal semua namanya. Ya kan? Sekarang yang kita hafal siapa yang membawakan lagu hari itu. Jadi kesakralan itu sudah hilang satu. Nah, jadi saya hanya menyatakan ke depan ya bapak-bapak di ini saya pikir adalah batasan-batasan bahwa ini adalah ada kesakralan negara di area ini. Dari dulu perayaan 17 Agustus itu kemerdekaan itu selalu hikmat dan gembira. Mulai dari istana sampai RT upacaranya. Setelah itu bergembiralah kita di tempat lain, panjat pinang, pukul bantal, masukin pensil ke botol, tangkap belut, dan lain-lain. Macam-macam variasinya. Tapi jangan sampai suatu saat karena hobinya saya di main belut, saya dekat dengan presiden, maka main belut pun aku masukkan ke dalam istana gitu loh. Karena selera. Nggak gitu juga dong Bang Said ya. Nah saya tidak menyalahkan bahwa, karena saya bilang ini dialog tidak ada gunanya karena membahas selera. Bang Said, sebentar. Kalau selera itu tidak menyakiti seseorang, selera itu mengajak semuanya berbahagia, apakah masih bisa ditolerir? Saya katakan cara itu jaga kesakralan. Kebetulan begini, bapak saya itu perintis kemerdekaan. Saya nggak tahu arwahnya senang nggak ngelihat itu kesakralan dia perjuangkan itu diubah-ubah sesuai dengan selera pemimpin. Kita harus ingat mereka, para pahlawan-pahlawan itu. Bahwa kita menghormati mereka, kau memperjuangkan kemerdekaan, ku hargai, bukan seleraku yang masuk ke dalam sebagai pemimpin. Itu yang paling penting buat saya dialog malam ini. Yang lain sih nggak terlalu penting saya. Tapi kesakralan dari awal kemudian hingga pengibaran bendera selesai masih terjaga di sana, Bang Said Didu. Jangan dicampur, kalau perlu kan ada resepsi malamnya. Tidak ada resepsi, bisakah dipindahkan itu sehingga kita menghormati, saya ulangi lagi, saya sangat takut kalau negara ini dipimpin, dikelola dengan selera pemimpin. Itu paling saya takut. Karena selera bisa berubah-ubah. Dan kalau selera itu berubah, maka negara ini tidak punya patokan apapun ke depan. Saya belum pernah, mungkin saya kurang gaul kali ya, belum pernah melihat perayaan ulang tahun kemerdekaan negara lain seperti Indonesia. Digabungkan hikmatnya dengan pestanya. Biasanya dilakukan secara terpisah. Tapi saya ulangi lagi, ini seleranya Presiden Jokowi, jadi saya nggak bisa bahas. Dan selera tidak diatur. personal, Bang. Oh, kan tadi dari awal saya udah bilang, bedakan dua acara itu. Acara kenegaraan itu ada SOP-nya. Dan itu dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah.
kehikmatan, kesakralan, tata cara, tata laksana, semua sama. Tidak ada yang berubah, tidak ada selera di sana. Karena negara sudah punya aturannya. Yang kemudian membedakan adalah apa yang terjadi setelah acara yang sakral itu. Itu kan pilihan. Itu bukan satu rangkaian ya Bang? Oh tidak dong. Loh, itu kata Bapak satu rangkaian, tidak satu rangkaian. Kata saya satu rangkaian. Bapak kan udah tadi ngomong. Satu, dan enggak, Bapak udah berkali-kali ngomong. Dan Loh, ini semua kan orang karena saya ngomong, diundang, Bapak. bukan saya motong Bapak. Saya kan diundang ngomong, bukan motong Saya Bapak. juga diundang ngomong. Iya. Tapi Gantian. Jangan dia nanya ke saya, Pak. Satu rangkaian, tapi Singkat, kata Bang singkat. Saidilu Saya tidak. katakan bukan satu Bagi saya satu itu rangkaian. tidak satu rangkaian. Karena upacara kenegaraan itu kan ada SOP-nya. Oke. Kalau Anda punya undangannya sampai penutupan itu sudah dilalui. Sekarang kan pilihannya. Ya. Tadi saya sudah katakan rakyat itu datang dari mana-mana dari seluruh Indonesia. Nggak punya kemewahan nih anak-anak nunggu sampai malam, selesai penurunan bendera lalu resepsi. Mau di mana? Sebentar, penting ini. Dan inilah Sebentar, kesempatan. Ada SOP-nya Kalau- kan? Dengar dulu dong. Katanya nanti katanya ngomong punya Bapak, ya. undangannya. Di undangan itu ada tulisan penyanyi Putri Aryani Di menyanyikan undangan bukan itu nggak? Pak, tata cara Ada nggak? proses resmi. Saya ada undangan. Ada nggak? Saya Bisa anggota tunjukkan. DPR, saya punya. Lah iya. Iya, Ada nggak? ada. Ada kan? Acara resmi Pak yang Ada pakai. rundown ya. Gak ada Acara rombongan. resmi. Berarti ada yang liar dong Loh, yang kemarin itu. tidak dong. Kan Iya tata acara resmi yang diatur. Nah, Itu Oke. dong Oke, kita bicara. sudah ada Ini SOP-nya. penting ini. Bang Saidilu. berarti Ada ada acara selera. kolaborasi. Ada acara selera ditambahkan di acara perayaan ulang tahun di istana. Itu clear. Oke. Itu acara selera. Sekarang saya mau tanya apa bedanya ketika orang berjoget bersama pemimpinnya, rakyat biasa loh Pak. Saya tidak Dengar dulu dong. menyalahkan. Dengan misalnya tiba-tiba lagu Pak SBY muncul di acara saya- 17 Agustus. Saya katakan tadi, Apa dong Mas bedanya Pak, Mas? Saya tanya Pak. Anda. lain. Kok lain? Tetap lain. Itu kan tadi selera yang dikatakan Pak Inti Saidilu. lagunya juga beda. Pemilihan lagunya menunjukkan Bos, stylenya. kan berarti kan selera, sama Loh, aja. iyalah. So what? Kalau Makanya. bagi saya Loh, saya kan- sepanjang itu tidak merusak kesakralan proses ya kehikmatan daripada proses detik-detik proklamasi, Sah-sah saja gitu, upacara bendera, apapun yang terjadi di situ sepanjang tidak melanggar etika, ya, tidak mempermalukan. Kalau rakyat senang-senang sama pemimpinnya, semua kita berharap bisa ada di Tapi sana kok pada Bang waktu Said sama Mas Roy tidak senang, Bang Deddy masalahnya. Bukan. yang Itu kalau dia, nggak Bang. kalau Bukan hanya senang kami saya berdua ngapain, loh. Pak? Oke. Netizen Kalau hidupnya banyak yang susah, banget. masa kita semua harus ikut susah? Oke, Mas Kalau Nusron visi Wahid dulu, seleranya boleh. Mas Bang Said, Nusron gimana Mas nih? Roy, kita ke Mas Nusron. Ini paling Maksud santai tadi ke tadi seleranya. Ibu nih. Mas Mas Nusron nih. sudah nyala Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menikmati apa yang ditampilkan oleh Pak Roy Suryo sama Deddy Sitorus. Kalau Pak Said Didu mengatakan ini selera, kalau saya mengatakan ini masalah paradigma. Paradigma tentang istana negara. Kalau paradigmanya tentang istana negara dibangun dengan tradisi priayi atau kaum aristokrat, maka memang tradisinya adalah langgam yang sifatnya sakral tadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Apa itu salah? Ya nggak ada salahnya. Karena memang yang bersangkutan itu mempunyai latar belakang dari latar sosial orang priayi atau aristokrat. Semua serba rapi, semua serba gagah, pakai jas ala barat, pakai dasi begitu. Kalau perlu dasinya pun seragam, ukurannya pun ditentukan kalau perlu. Tapi kalau memandang istana dari kaum rakyat jelata, tentunya lain. Tentunya dia ingin mengubah wajah istana itu tidak dengan wajah yang angker, tapi dengan wajah yang sifatnya aksesibel. Apa yang terjadi di dalam rakyat sana, di luar sana itu ingin dimunculkan di dalam wajah istana itu. Dan saya kira memang selama 30 tahun zaman Orde Baru kita disajikan upacara istana negara itu, upacara kemerdekaan dengan wajah aristokrat. Kenapa? Karena memang Pak Presiden Soeharto itu lahir dari terah priayi. Kemudian ada fase reformasi, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY juga sama.
yaitu dengan wajah aristokrat atau wajah priayi. Nah, zaman Jokowi ini menampilkan bahwa Pak Jokowi itu adalah mewakili orang biasa yang menjadi presiden. Karena itu dia kemas, dia tampilkan bahwa kapan lagi istana itu bisa dimiliki oleh rakyat. Nah, karena itu varian acaranya beda-beda. Malam 1 Agustus dia bikin dengan sholawatan dan zikir. Dia punya namanya majelis zikir Hubbul Waton. Dia tampilkan kiai-kiai, para habaib, para santri berzikir di depan istana. Bagus. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Cara bersyukurnya adalah dengan zikir dan bersolawat terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan bagaimana masalah selera. Sebetulnya masalah upacara sakral ini kan seperti apakah lagu joget-jogetannya itu satuan rangkaian sebaiknya di acara itu atau tidak. Ini memang ibaratnya seperti orang akad nikah. Ada orang yang kalau akad nikah itu selesai akad nikah, khutbah nikah, ijab kabul, doa, penyerahan mas kawin, kemudian langsung pesta, langsung nyanyi di situ, gambusan, jalan. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang maunya adalah pestanya, akad nikahnya terlebih dahulu, selesai, kemudian besok baru pesta, baru walimatuan, walimahan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini adalah sekali lagi masalah paradigma dan bagaimana caranya kita memandang sudut pandang persoalan. Nah, kalau orang itu mau dipisah ya boleh-boleh saja. Seperti hari ini tadi, tapi yang jelas acara yang disampaikan nyanyi-nyanyi itu tidak bagian dari rangkaian acara yang harusnya sakral. Yang sakral menurut saya mulai pertama adalah lagu drum band, lagu kebangsaan sudah. Drum band, marching band sudah. Doa sudah. Mengheningkan cipta sudah. Detik-detik proklamasi sudah dibacakan. Ininya sudah. Kemudian gebiar-gebiar lagu-lagu daerah semua dengan paduan suara perwacaraka itu sudah. Close di sini ibaratnya ini acara tambahan untuk menghibur yang hadir situ dengan lagu yang lagi hit dan lagi in pada saat itu. Ya nggak ada yang salah juga menurut hemat saya. Tapi kalau dikatakan ini selera, ya memang ada unsur selera. Kalau dikatakan ini bahaya, ya saya lihat tidak ada bahayanya juga. Masa selera nggak boleh. Karena memang rasa bergembira itu adalah berbeda-beda orang cara untuk mengekspresikan untuk cara bergembira. Apalagi ini adalah bergembira dalam rangka 78 tahun kemerdekaan Indonesia yang memang kita wajib gembira, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena memang ini patut kita syukuri dan patut kita ungkapkan rasa kegembiraan. Karena ini adalah rahmat Allah. Merdeka itu rahmat Tuhan. 78 tahun itu juga rahmat Tuhan. Dan perintah Tuhan, kalau kita ada datang rahmat Tuhan, datang rahmat Allah, datang kenikmatan, kita memang harus bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Memang itu perintahnya untuk bergembira. Nah, ekspresi kegembiraannya dan kapan kegembiraannya itu memang debatable dan orang boleh-boleh saja untuk menafsirkan dengan berbagai pandangan yang ada. Tapi saya agak keberatan jujur aja dengan pandangannya Pak Roy Suryo yang menerjemahkan joget-joget kemudian diidentikan dengan ketika ya tanda petik joget-joget lagunya Gerwani waktu genjang-genjang itu terlalu jauh. Lagu jogetnya Gerwani itu penuh dengan satir dan ngecek. Tapi kalau jogetnya ini joget-joget gembira saya lihat. Dan masih dalam konteks batas-batas kewajaran, nggak sampai pada pinggulnya bergoyang-goyang, saya lihat juga nggak sampai seperti itu. Jadi masih dalam batas-batas kewajaran. Ya kan masih pada batas-batas kewajaran. Kalau kita putar-putar kita lihat masih batas-batas kewajaran. Tetapi saya menghargai. Kalau ini dikatakan selera, memang ada unsur seleranya. Kami nggak menutup. Ada unsur selera. Bang Said singkat saja menjawab soal selera itu. Tidak ada yang salah, Bang. Saya katakan, makanya saya bilang
ini debat sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Karena memperdebatkan selera tuh nggak ada ruang kebenarannya. Dan saya nggak biasa berdebat dengan selera. Tapi selera dalam momen ini, Bukan. Makanya saya katakan, dalam mengatur kenegaraan sebaiknya ada ruang dan tempat yang dibatasi seminimum mungkin selera. Itu kan saya harapkan gitu loh. Bukan menyatakan benar tidak. Saya kasih contoh beginilah. Betapa bahayanya pemimpin kalau bergerak dengan selera tanpa aturan yang ditata negara. Contoh begini. Mohon maaf Pak, contoh umpamanya. BIN dulu pada saat COVID meneliti vaksin COVID. Kan itu selera. Itu bahaya sekali kan, dari luar ke fungsinya sama sekali. Di negara nggak boleh seperti itu. Contoh lagi, Kementerian Pertahanan bikin food estate, padahal ada Kementerian Pertanian. Ini kan selera juga. Nah, itu saya bilang jangan sampai mengakomodir selera dalam memimpin negara, maka bisa kacau negara itu. Ya. Itu loh maksud saya. Bagian dari ketahanan pangan. kalau misalnya berbicara mengenai selera, Bagian nampaknya dari ketahanan pangan kan food security. nampaknya kalau ngomong soal selera, para seniman juga harus berbicara. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.